Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi bab yang kedua untuk tingkat SMP, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Arti iman kepada kitab-kitab Allah yaitu membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf-suhuf. Adapun nabi yang menerima wahyu berupa suhuf diantaranya yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Ses, yang ketiga Nabi Idris, yang keempat Nabi Ibrahim, dan yang kelima Nabi Musa. Isi ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab Al-Quran adalah yang pertama tentang akidah, yang kedua syariat, yang ketiga akhlak, yang keempat janji, pahala, dan ancaman siksa kepada umat manusia, dan yang kelima kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kitab yang pertama diturunkan oleh Allah yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi ajaran kitab Taurat ada 10. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah. Berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi ajaran yang terkandung dalam kitab Injil yaitu yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum-hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi ajaran yang terkandung dalam kitab Al-Quran yang pertama, akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga tentang syariah, yang keempat akhlak, yang kelima tarikh, dan yang keenam dasar-dasar ilmu pengetahuan. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara yang bisa kita lakukan sebagai bukti untuk iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Yang ketiga, memahami kandungan kitab-kitab Allah. Yang keempat, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Kita diwajibkan untuk mencintai Al-Quran karena di dalam Al-Quran penuh inspirasi yang dapat menuntun ke arah kebaikan. Cara yang dapat dilakukan sebagai bukti kita cinta Al-Quran yaitu dengan cara membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi kandungannya, dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri generasi pecinta Al-Quran. Yang pertama, memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang kelima, rela berkorban untuk memuliakan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Ini beberapa hikmah
dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Oke, itulah beberapa yang bisa kita pelajari dari iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.